Terima kasih Pastor Billy. Shalom saudara. Saya senang sekali bisa ada di tempat ini, gereja yang penuh dengan hadirat Tuhan. Saya ingin ajak kita untuk doa, tutup mata, kita akan satu untuk doa firman Tuhan hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami mau tundukkan hati kami mau sujud di kaki-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau berikan kekuatan baru, kesehatan. Kau sudah memberikan segala yang baik sepanjang minggu ini Tuhan. Di dalam rumah-Mu kami mau berkata terima kasih. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu buat setiap kami. Mari Ibu Bapak boleh doa, ucapkan syukur, buka suaranya. Bilang terima kasih sama Tuhan. Shalom bakasih, terima kasih ya Tuhan. Shalom bala 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 bala. Shalom bala 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 bala. Shalom bala bala bala. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir saat ini. Tuhan tahu jeritan hati mereka. Tuhan tahu ya Tuhan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Tuhan sudah dengar doa-doa yang sudah mereka naikkan. Sebagai hamba-Mu ya Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi mereka. Aku minta Bapak, dengar doa mereka, jawab mereka ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Anak-anak-Mu yang lemah Tuhan kuatkan. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ya Tuhan dalam persimpangan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Beri lagi ya Tuhan pengharapan. Berikan iman ya Tuhan untuk percaya. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Mari saudara boleh buka suaranya. Datang pada Tuhan Yesus. Dia hadir di sini. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Curahkan hujan berkat-Mu. Hujan Roh-Mu ya Tuhan. Bahkan Tuhan beri hujan pertobatan buat kami. Tuhan urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Aku berdoa sementara firman disampaikan, semua yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Semuanya akan dipulihkan ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Kita yang meriah saudaraku. Silakan kembali Ibu Bapak. Sekali lagi shalom. Saya ingin bagikan tentang jenis pengharapan yang tidak mengecewakan. Saya berikan khotbah ini saudaraku. Jenis pengharapan yang tidak mengecewakan. Tidak semua yang kita pikir pengharapan itu adalah pengharapan. Saudaraku, ada pengharapan yang berujung kekecewaan. Tapi ada jenis pengharapan yang ini yang kita akan bahas. Yaitu pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Saya ingin Ibu Bapak bisa membedakan antara yang namanya pengharapan dengan optimisme. Ya, optimisme itu menyangkali kenyataan. Sakit ya? Oh enggak, saya sehat-sehat. Dan ada sakit. Kamu lagi susah ya? Kamu sedang ada masalah nih? Oh enggak, oh aku sehat. Pikir kita harus positif. Itu optimis. Optimis menyangkali kenyataan. Optimis hanya berpikir positif. Saudaraku, tetapi optimis itu tidak melibatkan Tuhan. Tidak ada firman di situ. Beda dengan pengharapan. Pengharapan tidak menyangkali kenyataan. Kamu sakit ya? Iya saya sakit. Tapi saya percaya. Ya Tuhan punya rencana. Lewat sakit ini. Saya mau belajar. Ada koreksi apa dari Tuhan. Mungkin lewat penyakit saya Tuhan mau pakai. Ya kan hidup saya. Karena lewat penyakit juga banyak orang-orang tuh ngalami pertolongan Tuhan dari jamaah Tuhan. Lewat kesakitan kita. Katakan amin saudara. Lihat saudaraku. Lewat masalah daripada Yairus. Saudara anaknya yang sakit hampir mati. Kalau Yairus tidak pernah minta Yesus datang ke rumahnya. Mungkin perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun nggak pernah disembuhkan. Dia mengalami perjumpaan karena Yairus. Saudara ngerti? Katakan amin.
Orang yang berharap tidak menyangkali kenyataan. Saudara, ya kan? Orang yang berharap atau pengharap itu selalu melibatkan Tuhan dan firman. Pengharapan selalu didasarkan pada apa? Pengetahuan akan janji Tuhan. Mungkin saudara sedang menghadapi satu situasi yang sepertinya tidak ada harapan lagi. Saya mau jelaskan begini saudara. Ketika kita sedang menghadapi situasi yang tidak ada harapan lagi, justru pada saat itulah kita paling membutuhkan apa? Pengharapan. Katakan amin. Ya, justru saat itu kita butuh pengharapan. Saudaraku, orang yang berharap kepada Tuhan itu adalah orang yang apa? Menantikan pertolongan Tuhan. Jadi selalu pengharapan yang tidak mengecewakan selalu ada kaitannya dengan apa? Dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus, dengan gereja. Yang ngerti katakan amin saudara. Kita akan baca ayatnya Roma 5 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam apa? Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5 baca yang lebih keras. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah diberikan. Jadi pengharapan itu kaitannya apa? Ada kasih Allah. Kita bisa ngerti kasih Allah, kasih Bapa karena peranan siapa? Roh Kudus. Kalau kita merasa kita punya Bapa, kita punya Allah yang mengasihi kita, saya yakin inilah dasar kita berharap. Kalau anak kita tahu betapa kita mau sayang sama dia. Sayang sama dia. Saudara, apapun kita mau buat untuk dia. Mati pun boleh untuk anak kita. Anak ini, kalau dia taruh pengharapan kepada kita, kepada saudara, orang tuanya, saya yakin dia gak akan pernah kecewa. Setuju gak saudara? Ini yang saya mau bagikan hari ini. Pesannya itu aja. Jangan optimis, beda. Optimis itu tentang diri sendiri. Tidak ada Tuhannya, tidak ada firmannya. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada gerejanya. Pengharapan selalu pokoknya apa saudara? Ya kan, ada firman, ada Roh Kudus, ada gereja. Gereja itu anak-anak Tuhan, komunitas. Ya kan, yang akan menguatkan kita untuk terus berharap. Katakan amin. Nah, saya ingin ajak kepada saudara untuk renungkan dua hal ini aja. Bagaimana caranya kita, ya kan, bisa memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Pertama saudaraku, ya kalau saudara mau punya pengharapan, katakan amin. Pengharapan kita pertama harusnya yang paling jauh. Apa saudara? Masa depan. Bahwa saya dan seluruh keluarga saya bersama orang-orang yang saya kasihi, saya bersama dengan saudara semua, ketika Tuhan datang kita ada di sorga. Katakan amin. Ini pengharapan harus ada, pegang. Kalau kita tidak pernah harapkan, kita tidak akan pernah bisa dapatkan itu. Kalau kita tidak pernah harapkan, kita tidak pernah mengusahakan itu. Setuju gak? Katakan amin. Apakah saudara masih mengharapkan anak-anak saudara? Satu hari saudara saya dapat cerita. Waktu saya khotbah di JHCC, ngobrol Pak Ferry-nya gembala ya. Gembala Pak Ferry. Dia bilang, Pak Sabta, saya punya sahabat. Kalau saya sebut namanya, dia sebut namanya seorang pengusaha besar. Sukses sudah. Dia bilang begini, gue nyesel. Masa muda gue sama bini gue. Selalu gue kejar karir, bisnis, duit. Gue gak pernah ajak anak-anak gue ke gereja. Gue gak pernah perlihatkan mereka tentang doa, tentang firman. Gue gak pernah bicara tentang kekekalan. Gue cuma bicara sekolah, nilai, duit, karir. Sekarang
Dia bilang, gue tuh mau nangis, mau nyesel, gak tahu mau gimana. Gue gak bisa bawa cucu gue ke gereja. Karena mereka bukan orang Kristen. Anak-anak gue gak Kristen. Cucu gue gak. Cerita ini saudara, kenapa bisa terjadi? Karena tidak pernah ada pengharapan. Untuk anak-anak, keturunannya. Semuanya akan melayani Tuhan. Katakan amin. Pastikan. Kalau saudara tidak pernah mengharapkan, pasti saudara tidak akan pernah ingin mendapatkan itu. Harapkan yang terbaik dari Tuhan dalam hidup ini. Bukan cuma sekedar kita bisa sukses dalam keuangan. Ya boleh, harus. Saudaraku, tetapi ini penting. Pengharapan kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada janjinya. Tidak akan pernah mengecewakan. Hal pertama saudara, kalau saudara mau berharap, yaitu apa? Saudara dan saya, kita harus memiliki apa? Pengetahuan akan firman Tuhan. Gak mungkin saudara mencoba doa-doa, ya iman-iman. Itu optimis. Kalau saudara mengharapkan kuasa Allah bekerja, mujizat terjadi dalam hidup, saudara bisa mendapatkan melampaui apa yang saudara pikirkan dan doakan. Saudara harus punya firman. Katakan, karena Tuhan tidak pernah bisa bekerja lewat apa? Tanpa firman. Karena tidak mungkin seorang berkenan pada Allah. Iman itu dasarnya dari firman. Katakan amin saudara. Mazmur 119 ayat 49 sampai 50 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah janjimu kepada hambamu ini. Janji yang memberi pengharapan kepadaku. Inilah yang menghibur aku dalam penderitaanku. Bahwa janjimu itu memberi aku hidup. Kalau saudara baca Alkitab itu, kata banyak pada ahli Alkitab, ada 6.000 janji Tuhan di Alkitab. Kalau Tuhan memberikan janjinya, ya kan lewat firman-Nya, dia pasti akan menggenapinya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Saudara, paling tidak ada 3 janji Tuhan secara umum yang saudara bisa pegang sebagai dasar pengharapan kita. Yang pertama adalah Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Katakan amin saudara. Tidak peduli saudara datang ke gereja atau tidak ke gereja. Dia tetap mengasihi saudara. Saudara berdoa atau tidak berdoa? Saudara on fire atau mungkin barusan jatuh dalam dosa. Saudara saja malu dengan dirimu. Tuhan tetap mengasihi. Kenapa dia mengasihi kita? Karena saudara dan saya berharga di mata dia. Dia mau mati buat kita. Yang ngerti katakan amin. Ya kan, dia siap bukain pintu buat kita. Untuk ayo masuk, datang lagi kembali. Dia selalu suka, dia adalah Allah yang selalu memberikan kesempatan yang kedua. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ayo bangkit lagi. Ini. Yang kedua ada pengharapan yang kedua kita bisa ini karena bagi Tuhan tidak ada yang selalu pikirkan kalau bagi saya mustahil. Tapi kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga adalah apa? Segala kebutuhan kita telah disediakan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Katakan amin. Saudara, mungkin sekarang hari-hari ini sudah ada pergumulan, ada doa. Ya saudara pikir ini kayaknya saya sudah hampir dead end, udah gak ada lagi jalan. Saudara coba, setiap kali datang gereja, dengar firman. Kalau ada kata-kata yang istilah orang Jakarta nyontok itu, ngantem di dalam, dek gitu loh. Entah itu menginspirasi, entah itu mengoreksi, entah itu apapun kayak aku dapat. Saudara jangan lepaskan itu, catat. Doakan lagi. Kalau ada firman-firman yang ditayangkan atau kata-kata apapun, foto, bacain lagi, doain lagi, balikin lagi ke Tuhan. Saudara, katakan amin. Karena ingat, Tuhan tidak bisa bekerja kalau tidak ada iman. Dan iman tuh fondasinya adalah apa? Firman Tuhan. Katakan amin. Saya kasih contoh. Waktu kami menikah, ya kan sempat si istri punya anak lalu keguguran. Lalu sekian tahun udah punya anak. Dan bahkan terakhir udah berobat dokter yang di sini kami bilang
itu saluran indung telur daripada istri saya itu udah lengket. Itu ya enggak mungkin punya anak karena enggak mungkin ada pembuahan di sana. Saudara, apa yang harus kita buat? Saya cuma nanya sama Tuhan gini, Tuhan, kita ini udah usaha sekian tahun, Tuhan mau kasih anak atau nggak kasih anak itu buat kita nggak ada masalah. Tapi paling tidak ngomong, kalau tidak kasih anak, bicara lewat firman-Mu. Supaya kami nggak lagi usaha, buang-buang waktu, buang duit, segala macam mengusahakan untuk punya anak. Kalau kami punya anak, bicara juga. Nggak lama daripada saya doa seperti itu, saya karena tahu, saudara, segala berkat yang tidak terduga, semua mujizat itu harus ada firman-Nya di dalam hati kita. Katakan amin. Itu saya dapat. Lalu saudara, waktu saya baca saat teduh baca Alkitab, saya dapatkan firman Kejadian 22 ayat 17 sampai 18. Ini dasar kami berharap. Waktu saya baca kata memberkati engkau, keturunanmu, keturunanmu, keturunanmu lah. Saat itulah saudara, seperti Tuhan bicara, Tuhan mau kasih anak buat kami. Sekalipun saudara, ya kan secara fisik istri saya punya saluran, itu sudah lengket, enggak mungkin. Setelah saya dapat ini saudaraku, ya kan? Kita baca ya sama-sama, 1, 2, 3. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan, karena engkau dapat firman. Camkan ini, kamu sudah keturunan. Bukan cuma keturunan jahat. Saya pikir awalnya keturunan rohani. Saya itu gembala di Palembang. Saudaraku, itu waktu masih awal-awal kami jadi gembala, saudaraku. Ya kan? Saya masih kerja dan jadi gembala pada waktu itu, saudaraku. Ya kan? Sampai satu titik Tuhan bilang, ya kan? Ya kan? Kalau berhenti kerja, kamu lepaskan bisnis itu. Kamu full time untuk satu gereja 75 orang. Saudaraku, saya full time. Tidak lama kemudian saudara, saya ambil keputusan full time, saudara. Ya, istri saya dinyatakan hamil oleh dokter. Lahir anak saya yang perempuan tanggal 25 Desember 2000 berapa? 2002. Biasa laki-laki itu, suami itu lupa ulang tahun anaknya. 4 tahun kemudian Tuhan kasih lagi anak laki-laki. Dari sejak umur 3 tahun, dia kalau ditanya, mau jadi apa? Mau jadi pendeta. Sekarang kuliah di ORU untuk siap menjadi pendeta katanya. Beri kemuliaan. Katakan amin. Bertahun yang lalu ada jemaat, dia setia sama Tuhan, dia cinta Tuhan, dia juga melayani Tuhan. Dia datang pulang dari Singapura, dia sama anaknya, dia datang ke kantor, ke kantor gereja, kantor kita. Untuk saya, dia bilang, Pak Sabtat, dokter bilang saya kena kanker. Pak, tolong Pak, saya didoakan. Ada satu saudara kata-kata daripada dia. Saudara, dia dapat firman bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yang kedua, saudara, dia dapatkan tugas saya belum selesai, Pak. Kita kalau pendeta ya, kalau punya jemaat yang imannya gede kayak gini, itu tuh seperti dapat lotre, saudaraku. Karena harapan seorang pendeta udah melihat jemaatnya itu punya iman dan berharapnya sama Tuhan. Katakan amin, saudara. Sudah saya doakan. Jadi sesuai dengan imanmu. Saudara tahu, ibu itu, saudara, ya kan, disembuhkan dari kankernya. Coba beri kemuliaan. Jadi semua harus ada firman ya. Katakan amin. Pak, doain saya Pak. Saudara, supaya saya begini-begini. Enggak ada salah saudara minta didoain sama pendeta. Tapi pastikan saudara dapat firman atas pergumulan saudara. Bertahun-tahun yang lalu saudaraku, sebagai pendeta, saya pikir udah satu titik ya. Kayaknya saya nggak tahu lagi mau buat apa. Apakah saya harus berhenti jadi pendeta? Kayaknya udah nggak kuat. Nggak kuat. Ngomong, mau nangis, sedih. Saudaraku, doa. Tapi apa yang terjadi saudara? Tuhan kasih saya firman Yesaya 26 ayat 12. Coba baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang apa? Kami kerjakan apa? Engkaulah
yang melakukannya bagaimana. Waktu saya dapat firman ini saudaraku, Tuhan bilang, walaupun nampaknya tuh semuanya udah tertutup, terkunci, sepanjang kamu jaga damai sejahtera, apapun yang kamu bisa kerjakan, kamu kerjakan. Yang kamu gak bisa kerjakan, aku yang kerjakan, aku yang selesaikan. Dan selesai itu. Beri kemuliaan. Selesai itu. Saudara, selesai. Saya orang yang punya pengharapan yang gede banget sama Tuhan. Mumpung, karena kan katanya Tuhan kita adalah Tuhan yang gede, yang besar. Katakan amin. Saya awal-awal jadi pendeta, saya minta Tuhan, berapa? Tuhan bilang, untuk Tuhan mau percayakan untuk gembalakan. Tuhan kasih satu angka, berapa jumlah penduduk Palembang pada tahun 98? 1,4 juta orang. Pada waktu kerusuhan besar 98 saudaraku, Tuhan kasih firman, kalau ada 10 orang benar, 10% di kota Palembang, lalu ada 10 gereja yang mau sungguh-sungguh jadi gereja yang mengembalakan kota, aku gak akan hancurkan kota itu, aku akan selamat kota. Jadi saudaraku 1,4 juta, kalau 10%-nya 140 ribu. Kalau 10 gereja, jadi gereja kita sekarang 75 orang. Nanti Tuhan akan tambahkan jadi 14 ribu jiwa. Itu kayak minta. Kita minta supaya gereja ini jadi berkat. Bukan cuman sekedar rohani. Tapi bisa punya dampak dalam segala aspek. Saudaraku, ada transformasi di kota kita. Oleh anugerah Tuhan saudaraku. Ya kan? Tuhan wujudkan apapun yang kita harapkan, asalkan kita punya firman. Oleh anugerah Tuhan, saudaraku, kita diberkati dengan satu komplek gereja, totalnya 3 hektar. Gedung ibadah kita kapasitasnya 3.500. Lalu ada sekolah dari KB sampai SMA yang Tuhan suruh kita bangun gedung itu pada masa COVID. Itu 11 bulan diresmikan oleh Pak Niko, gembala kita. Bulan ke-12 diresmikan oleh gubernur. 5 tahun yang lalu. Sekarang oleh anugerah Tuhan, dari anak-anak murid itu saudara, terjadi penuaian jiwa yang besar. Beri kemuliaan. Sekarang sudah ada 551 murid. 551. Kali orang tuanya 2. Jadi udah 1000. Belum adik-adik segala macam. Belum nenek kakeknya. Saya melihat ini cara Tuhan luar biasa. Lalu saya berjalannya waktu saudaraku. Tuhan bilang, kamu perhatikan juga sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Autis. Saudaraku, oleh anugerah Tuhan tahun yang lalu kami buka. Kemarin tanggal 10 bulan 10 ulang tahun yang pertama. Tuhan percayakan anak-anak itu sana. Dari anak ini bisa ngomong yang tantrum, semarah. Bagaimana Tuhan bisa ubah mereka. Terus orang-orang yang putus sekolah dan lain sebagainya, yang gak punya ijazah. Akhirnya Tuhan suruh juga kita bikin PKBM. Pekerjaan paket A, paket B. Semua pendidikan. Saudaraku, lalu oleh anugerah Tuhan tahun ini, saudaraku. Dari tanah yang ada, yang Tuhan berberkati, ada 6 hektar lebih. Tuhan suruh kita, selama ini jadi kebun untuk sayur, saudaraku. Kadang untuk ini jemaat waktu masa COVID. Tuhan bilang bangun untuk House of Surrender. Rumah retreat. Untuk pemuritan. Untuk jangkau daripada anak-anak SMA, SMP. Yang untuk retreat sana. Ya kan, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya bicara ini bukan tentang saya. Saya sedang mau tanamkan pada saudara semua. Tentang pengharapan. Apakah saudara masih harap? Untuk hidup saudara. Untuk anak-anak saudara. Untuk pekerjaan saudara. Untuk pelayanan. Untuk masa depan. Masih harap gak? Kalau masih harap. Ayo makin dekat sama Tuhan. Ayo baca firman-Nya. Serius dengan Dia. Katakan amin. Tertanam di gereja. Katakan amin. Yang kedua yang harus saudara 5 menit. Yang kedua 5 menit lagi. Selesai saya pikir. Yang kedua, yang pertama adalah harus punya pengetahuan baca Alkitab. Sudah selesai belum baca Alkitabnya? Belum. Ayo baca. Gak selesai juga gak apa-apa. Yang penting isinya masuk semua di sini. Katakan amin saudara. Yang kedua adalah apa saudara? Kita harus mengerti. Apa saudara? Doa-doa penting apa yang harus didoakan. Kalau saudara mau punya pengharapan, saudara harus tahu. Doa-doa penting apa yang harus saudarakan. Nah, saudaraku, Rasul Paulus mengajar, menjelaskan.
firman Tuhan di Filipi 4 ayat 6 dan 7. Saudaraku, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu apa? Khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi artinya apa saudara? Doa penting apa yang harus kita doakan? Kita harus berdoa saudaraku. Kalau bisa ya kan, doa yang harus kita doakan adalah doa-doa. Kita harus bisa melenyapkan yang namanya ketakutan. Saat kita takut, kita khawatir, doa. Dan doa itu bukan cuma melenyapkan kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, kemarahan. Tetapi juga harus bisa menghasilkan damai sejahtera. Yang ngerti katakan amin. Karena kita nggak bisa berharap kepada Tuhan untuk Tuhan tolong kita. Lalu hati kita penuh dengan apa? Kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, kemarahan, ganjilan. Maunya balas, kapan aku punya balas. Saudara harus tahu arti kekhawatiran itu apa sih? Saya catat begini. Kekhawatiran adalah apa? Percakapan kita dengan diri sendiri tentang hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Renungan hati kita tuh penting loh. Diberesin. Bukan cuma kata-kata. Renungan hati ini. Sering kita ngomong sama diri kita. Daud tuh saudara bisa habis sehabis-habisnya. Saudara dijarah oleh Amalek. Saudara keluarganya diculik. Anak buahnya mau bunuh dia. Itu karena apa? Renungan hatinya. Lama-lama mati juga gua nih sama Saul. Lebih baik aku koalisi lah sama orang Gad, orang Raja Gad. Lah, kan Goliat baru di orang Gad itu kan dibunuh sama dia di awal. Betul gak saudara? Sekarang supaya aku Saul gak bisa lepas, gak bisa tangkap saya. Ya betul memang dia Saul gak bisa tangkap dia. Tetapi saudara, muncul masalah baru. Betul gak? Yang lebih besar. Karena apa saudara? Karena khawatir. Perbincangan. Kalau saudara lagi sendiri, apalagi lagi susah, lagi marah, lagi kecewa, hati-hati dengan renungan hatimu. Kenapa? Kekhawatiran adalah apa saudara? Percakapan kita tentang diri kita sendiri, tentang hal yang tidak berubah. Tapi doa, apa? Percakapan kita dengan Tuhan tentang hal-hal yang dapat kita ubah. Katakan amin. Ayub kasih nasihat. Dia saksikan saudara. Ayub 3:25. Apa katanya saudara? Ayub, ya, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi saudara kita harus ganti yang namanya apa? Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dengan damai sejahtera. Nah, Rasul Paulus mengajarkan doa dan ucapan syukur kita, ya kan, itu akan punya kuasa untuk mengubah kekhawatiran dengan damai sejahtera. Nah, saya mau ngomong gini sebelum itu tinggal 1 menit 16. Sekarang saya tutup dengan ini. Saya mau ngomong gini. Kalau saudara dan saya kita punya masalah ya, jangan cuma doakan masalahnya. Masalah sakit, contohnya misalnya, doa sakit sembuh. Akar masalahnya doakan. Contoh nih, sekian tahun yang lalu ada satu ibu-ibu yang sudah berumur lah. Dia datang di doa pengurapan sambil dia bawa kertas lab dari Singapura, Mount Elizabeth Hospital. Dia bilang, Pak Sabta, selesai ibadah, lihat Pak hasil lab, saya kena kanker stadium 4. Dia shock. Tolong Pak doakan saya. Selesai. Dia pikir selesai itu. Saudaraku, pada waktu saya mau doakan, Roh Kudus cegah saya. Jangan doakan dulu. Sekarang kamu tanya sama dia. Lalu saya tanya sama ibu ini. Bu, saya panggil Ai. Ai, ya. Tuhan tuh bilang, Ai itu ada marah, ada benci, ada dendam sama suami. Betul. Saya juga gak tahu, saya gak terlalu kenal kok sama ibu ini. Roh Kudus bilang itu. Dia langsung diam, langsung dia kayak Tuhan bilang sebelum doa, Ai ampuni dia. Ibu ampuni dia, ampuni suami. Sulit loh. Sulit dibilang Pak Sabta. Gak gampang. Enggak, ngomong aja ngampunin.
Kalau ngampunin tuh mulut aja ngomong. Kalau ngampunin tuh seperti obat. Katakan amin. Kalau saudara sakit, kena sakit, siapa yang kena sakit? Apa langsung sekali makan obat langsung sembuh? Kan belum tentu. Harus bisa beberapa kali obat. Ngampuni juga gitu ngucapin. Kalau kita terlalu berat ngampunin orang ini, terus tiap hari sebut nama dia, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku marah benci sama dia. Hari ini Tuhan, Engkau yang ampuni dia. Ampuni dia Tuhan. Aku ampuni dia Tuhan. Berkati dia Tuhan. Sehari mulut gak sesuai dengan hati. Betul gak? Tapi kalau terus diucapkan lama-lama, hati nurut sama mulut kita. Kalau hati sudah nurut sama mulut kita, mujizat terjadi. Beri kemuliaan buat Yesus. Katakan amin. Kita ngampunin gak perlu nunggu orang itu minta maaf. Kita ngampunin itu untuk kesembuhan kita. Yang di dalam. Saya ngerti. Soal nanti kita percayai dia lagi, itu perlu proses pertobatan. Kayak Petrus. Saat Petrus menyangkali 3 kali. Waktu tatapan muka Yesus dengan Petrus. Saat itu Yesus udah ampuni dia. Tapi untuk bisa percayakan dia. Untuk gembalakan perlu proses panjang. Perlu ada pertobatan yang serius. Perubahan yang serius. Baru Tuhan bilang, gembalakan domba-dombaku. Gak bisa Pak Sabta. Mulut aja ngomong, tapi terus ngomong terus. Sampai nanti kalau ini sudah sama dengan ini, AI sembuh. Pada saat itu saya doa. Saya ajak dia doa, dia mau ampuni suaminya. Saudara, berapa minggu kemudian dia datangi saya. Dia bawa lagi saudara kertas yang baru. Dia bilang, Pak Sabta lihat. Yang ini kanker, kertas yang ini sudah hilang kankernya. Saudara sangat. Jadi doakan. Ada doa-doa, kalau kita punya pengharapan, harus ada doa-doa penting yang harus kita doakan. Doanya itu apa? Yang namanya di hati ini loh. Renungan hati ini loh. Saya sangat katakan amin. Udah -2. Stop ya. Amin. Saya sudah dapat ya ini poinnya. Sudah dapat. Banyak sih bahannya saya. Tapi paling tidak dapat. Yang pertama adalah harus saat teduh lah. Katakan amin. Tiap hari saat teduh, setiap hari satu, tiap minggu ke gereja, tiap bulan, supaya hati kita tidak melekat sama duit. Serahkan, tadi pagi saya bahas, saudara bisa memberi minimal 10% per bulan untuk kembalikan ke gereja Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Katakan amin sudah. Supaya hati saudara ada di gereja, ada di Tuhan, di rumah Tuhan. Tiap hari ambil keputusan untuk melayani. Paling tidak keluarga didoakan, anak-anak. Katakan amin. Saudara mau punya pengharapan, optimisme bagus kok. Ya saudaraku, tampaknya keren. Tapi saya sarankan jangan cuma sekedar optimis. Pengharapan, berharap. Sudah selesai, yuk kita bangkit berdiri. Beri kemuliaan Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Tanyakan Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Sekali lagi buka suaranya, yuk nyanyikan. Janjimu seperti fajar pagi hari,
tutup mata kita yuk ibu bapak. Doa saudaraku. Tuhan ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Kalau kami Tuhan tidak menaruh harap kepada Tuhan, hari ini Tuhan kami ambil keputusan. Kami mau menaruh harap kepada Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu. Kami mau baca firman-Mu. Kami mau dengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ya Tuhan menjadi pelita ya Tuhan, buat pelita kaki hidup kami Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, setiap anak-anak-Mu yang mungkin hari ini hidupnya nampak tidak ada lagi pengharapan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tapi biarlah ya Tuhan Kau berikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan terima kasih. Hari ini aku minta Tuhan jamah setiap anak-Mu. Biar kami mau ambil komitmen Tuhan. Saat teduh setiap hari. Ibadah setiap minggu. Kami akan membawa persembahan persepuluhan tiap bulan. Kami mau melayani Tuhan. Berbuat baik setiap hari, setiap saat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bungkus semua anak-anak-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Berkati Pastor Andy Cokro dan Ibu Lia Cokro Tuhan bersama tim pengembalaan tempat ini. Biarlah ya Tuhan kami percaya gereja ini akan mengalami penuaian jiwa yang besar. Tuhan percayakan hal-hal yang lebih besar untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, semua kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tanya meriah saudara.